Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1, yaitu akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan hubungan manajemen stres dengan kontrol diri pada siswa kelas 10 kecantikan SMK. Yaitu yang beranggotakan kelompok Arta Bangga Utama, Dia Wahyu Setianingrum, Dia Novitasari Hambranun, dan saya sendiri Erwin. Yang selanjutnya tuh Gilang Adi Fernanda. Latar belakang. Dalam ilmu psikologi, stres adalah perasaan tertekan dan ketegangan mental. Tingkat stres yang rendah mungkin diinginkan, bermanfaat, dan bahkan sehat. Stres dapat menimbulkan dampak positif, yaitu dapat meningkatkan fasilitas kinerja. Stres yang positif dianggap sebagai faktor penting untuk motivasi, adaptasi, dan melakukan reaksi terhadap lingkungan sekitar. Namun, tingkat stres tinggi dapat mengakibatkan masalah biologis, psikologis, dan sosial, dan bahkan bahaya serius bagi seseorang. Kontrol diri adalah kemampuan untuk menyusun, membimbing, mengatur, dan mengarahkan bentuk perilaku dapat membawa ke arah konsekuensi positif. Kontrol diri merupakan salah satu potensi yang dapat dikembangkan dan digunakan individu selama proses-proses dalam kehidupan, termasuk dalam menghadapi kondisi yang ada di lingkungan sekitar. Identitas jurnal yang kami ambil yaitu judul jurnalnya Hubungan Manajemen Stres dengan Kontrol Diri pada Siswa Kelas 10 Kecantikan SMK. Itu penulis Melisa Dina Amelia dan Nur Wahyumi Maini. Itu nama jurnalnya itu Jurnal Bimbingan dan Konseling. Volumenya volume 6 nomor 2 halaman 318 sampai 324 tahun Juni 2022. ISSN-nya ini bisa dibaca sendiri dan bisa dilihat. Yang selanjutnya introduction. Perasaan stres selalu ada di dalam diri manusia. Yang membedakan apa yang membuat mereka stres dan bagaimana mereka mengelola atau manajemen stres. Manajemen stres juga didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengendalikan diri ketika situasi, orang-orang, dan kejadian-kejadian yang memberi tuntunan berlebihan. Manajemen stres ini setiap individu tentunya berbeda-beda, tergantung pada kontrol diri individu tersebut. Terdapat manajemen atau coping stres yang dapat mereduksi atau mengatasi stres, yaitu adanya dukungan sosial dan kepribadian. Dukungan sosial yaitu diartikan sebagai pemberian bantuan terhadap seseorang yang mengalami stres yang datang dari lain yang sedang mengalami stres. Orang tersebut bisa berupa teman atau saudara. Dukungan sosial memiliki fungsi yaitu fungsi emotional support, yaitu dapat dilakukan dengan pemberian curahan kasih sayang, perhatian, dan kepedulian. Yaitu informational support, yaitu meliputi pemberian nasihat atau diskusi tentang bagaimana mengatasi atau memecahkan masalah. Yaitu appraisal support, yaitu menilai dan mengembangkan kesadaran akan masalah yang dihadapi, termasuk usaha-usaha untuk mengklarifikasi hakikat masalah tersebut. Yang selanjutnya itu instrumental support, yaitu bantuan material dapat diberikan seperti tempat tinggal, meminjamkan uang, dan menyertai berkunjung ke biro layanan sosial. Nah, kepribadian ini, tipe kepribadian seseorang dapat memberikan pengaruh terhadap coping atau manajemen stres yang dihadapinya. Karakteristik kepribadian tersebut adalah hardiness, yaitu daya tahan, yaitu karakter ini diartikan sebagai kepribadian yang ditanda dengan sikap komitmen, internal locus, kontrol, dan kesadaran terhadap tantangan. Untuk optimis ini, sikapnya yang dimiliki dengan kepribadian optimis cenderung memungkinkan seseorang dapat mengkopi stres secara lebih efektif dan dapat mereduksi dampak yakin jatuh sakit. Yang selanjutnya itu humoris, cenderung toleran dalam menghadapi situasi stres. Untuk selanjutnya metode, yaitu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai November di SMK Negeri 6 Yogyakarta tahun ajaran 2020-2021.
Nah, jenis angket yang digunakan ialah bentuk angket langsung dan tertutup, karena responden menjawab semua pertanyaan tanpa perantara orang lain. Populasi di dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 10 Kecantikan SMK Negeri 6 Yogyakarta dengan jumlah 35 siswa. Variabel dalam penelitian adalah variabel bebas adalah manajemen stres diberi simbol X dan variabel terkait adalah kontrol diri diberi simbol Y. Pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu angket atau kuesioner. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan analisis statistik dengan rumus korelasi produk momen Krill Fresson, yaitu result data yang terkumpul pada penelitian ini adalah data tentang manajemen stres dan kontrol diri siswa diperoleh dengan menggunakan angket. Variabel manajemen stres ini terdiri dari 18 butir atau item, dan variabel kontrol diri ini siswa terdiri dari 10 butir atau item. Angket ini disebarkan kepada 35 siswa melalui Google Form dan dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Dan kemudian skor yang diperoleh ditabulasikan dan dihitung dengan rumus korelasi produk momen yang dilakukan dengan menggunakan komputer program SPSS 16.0 for Windows. Berdasarkan hasil penelitian terdapat hipotesis yang diajukan dengan hubungan yang positif antara manajemen stres dengan kontrol diri terhadap jumlah populasi penelitian dengan tabulasi perhitungan data. Yaitu selanjutnya ada kontrol, yaitu kategori baiknya 31,43%, kategori cukupnya itu 60%, kategori kurangnya itu 8,57%. Untuk manajemen stresnya itu kategori baiknya 17,14%, untuk kategori cukupnya 77,15%, untuk kategori kurangnya 5,71%. Untuk discussionnya itu berdasarkan hasil penelitian ini mengandung makna bahwa semakin baik manajemen stres pada siswa, maka semakin baik pula kontrol diri siswa. Begitu pula sebaliknya, manajemen stres yang kurang maka semakin kurang pula kontrol diri siswa tersebut. Hal ini dapat diartikan bahwa baik buruknya kontrol dari siswa dapat dipengaruhi oleh baik buruknya manajemen stres pada siswa. Kontrol diri ini merupakan suatu aktivitas pengendalian tingkah laku yang membawa individu ke arah konsekuensi positif dalam membaca situasi diri dan lingkungannya. Aspek kontrol diri ini terdiri dari kemampuan individu dalam memberikan suatu respon atau tindakan terhadap masalah yang sedang terjadi pada diri individu tersebut. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan dan penyampaian, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.